Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Sudah menjelang tes 1 dan menjelang UTS juga dalam beberapa minggu. Dengan membuat video ini, saya berharap bisa membantu persiapan Anda. Secara khusus, video ini akan membahas mengenai turunan fungsi implisit. Misal ada sebuah fungsi, ini saya ambil dari soal yang sudah kita bahas ya di kelas. Fungsi seperti ini adalah fungsi implisit karena tidak secara eksplisit menyatakan ini Y sama dengan apa. Y sama dengan fx, ini adalah fungsi eksplisitnya. Lalu pada saat kita membuat turunannya, dy per dx, kalau ditanyakan ini sama dengan apa? Nah, berarti pada saat kita menurunkan fungsi ini, tanpa mengubah menjadi y sama dengan bla 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 x gitu, kita tetap bisa menurunkannya dan kita tetap bisa mendapatkan dy per dx. Nah, caranya seperti apa? Tipsnya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menurunkan secara total seluruh persamaan ini. Berarti ini Y kali E pangkat min X ditambah 5X min 17. Ini sama dengan 0. Nah, semuanya kan, ini kita turunkan terhadap X. Nah, itu yang kita cari sekarang. Berarti kita boleh pisahkan. Turunkan satu per satu suku. Ini D dari Y, E pangkat min X. Ini diturunkan dulu. Ya, terhadap X. Kemudian, ini juga D dari 5X per DX. Ini juga D dari 17 per dx. Yang kanan juga D dari 0 per dx. Sama ya semuanya. Nah, sampai di situ ketika kita sudah bagi-bagi menjadi suku per suku, maka turunannya akan jauh lebih mudah. Kita kerjakan dulu ya satu-satu. Yang paling kiri dulu. Sekarang Y dikalikan E pangkat min X. Berarti ketika kita turunkan, ada perkalian ya. Masih ingat kalau perkalian nanti diturunkan, itu akan menjadi turunan dari yang pertama dikalikan fungsi yang kedua ditambah U kali VA. Nah, kita langsung praktekkan ya. Ini cuma pembantu aja rumus ini, tapi kalau ujian Anda tidak perlu tulis ya. Jadi kita sekarang turunkan dulu Y. Y ini kan kalau diturunkan ya 1. Tapi jangan lupa bahwa Y ini kita lihat sebagai fungsi dari X, ya kan? Berarti kalau diturunkan terhadap X, dia harus diturunkan juga. Nah, ini mengikuti aturan rantai. Kemudian kita kalikan dengan V, berarti yang kedua ya, ini min X. Sudah? Kita tambah dengan U, tinggal menuliskan lagi Y. V aksennya, berarti kita turunkan dari E pangkat min X. Jangan lupa ini dikalikan dengan min 1 ya. Lagi-lagi ini juga aturan rantai. Ini kan dari min X, kemudian diturunkan jadinya min 1. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai dengan yang urusan yang pertama ini, sekarang kita akan ke yang kedua. Ini bagian 2 ya, kita akan turunkan turunan dari 5X. Berarti kan langsung saja 5, karena diturunkan terhadap variabel X. Kemudian kalau ada 17 sebuah angka, berarti kan turunannya 0, yang kanan juga 0. Itu pasti ya, sudah kelihatan sekali. Kemudian kita akan sederhanakan. Yang mengandung dy per dx, ini saya biarkan di sebelah kiri. Jadi begini. Yang tidak ada dy per dx-nya saya pindahkan semuanya ke kanan. Jadi ini ada min y, jadi plus y. Ini e pangkat min x, kemudian ini dikurangi 5. Jadi kalau ditanyakan dy per dx saja, ini menjadi, ya kita bagi aja ya semua ini nanti dengan e pangkat min x. Jadi y kali e pangkat min x dikurangi 5. Nah, kalau mau disederhanakan masih bisa ya. Ini langsung aja kita bagi dengan E pangkat min X, berarti Y-nya itu tinggal Y saja sendirian. Kemudian 5 dibagi E pangkat min X. Nah, E pangkat min X-nya itu saya tulis di atas sini, pangkatnya jadi plus. Ini jawaban akhir kita. Ada cara yang lain, yaitu dengan rumus yang sudah diberikan. Jadi biasanya kita akan diberi rumus seperti ini. Dengan melihat bahwa F ini adalah fungsi atas variabel X dan Y, kita tulis ulang ya. Yang diberikan tadi Y kali E pangkat min X ditambah 5X dikurangi 17. Nah, berarti kan kita memberi nama baru ya kan. F ini adalah fungsi total kita. Nanti kita akan diberi rumus biasanya begini. dy per dx sama dengan min dari do F per do X, kemudian dibagi dengan do F per do Y. Nah, kalau Anda misalnya ingin tahu ini rumusnya dari mana gitu kan, maka saya bisa jelaskan sekarang. Tapi kalau Anda sudah tahu, berarti Anda boleh skip ya, majukan beberapa menit ke depan videonya. Saya akan berikan untuk yang kepingin tahu ya. Ini
Saya tulis kembali di sini f(x, y) ini sama dengan 0 ya. Ini kan secara standarnya baku ini pasti sama dengan 0. Berarti turunan total, berarti ini kan D dari f itu adalah sama dengan turunan parsial f ini terhadap x, kemudian dikalikan dengan dx. Kemudian ditambah dengan turunan parsial f terhadap y dikalikan dengan dy. Nah, ini turunan totalnya dulu. Kemudian, karena f ini sama dengan 0, maka df itu kan pasti juga sama dengan 0, ya kan? Berarti di sini ini sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita bisa bagi semuanya dengan dx, berarti ini do f per do x, dikali dengan dx per dx, kemudian ini do f per do y, dikalikan dy per dx. Ini sama dengan 0. Nah, dx per dx ini kan saling menghilangkan, jadi ini sama dengan 1. Berarti yang tersisa adalah do f per do x ditambah do f per do y dikali dy per dx sama dengan 0. Nah, sekarang kita sisakan aja dy per dx ini di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan, ya berarti kita pindahkan ini ya menjadi negatif. Ini menjadi min do f per do x. Kemudian dibagi dengan yang kita punya tadi, do f per do y. Dari yang ini ya. Maka jadilah rumus ini. Nah, sekian untuk yang belum tahu, sekarang mudah-mudahan jadi tahu ya. Ini akan saya hapus. Ya, kita kembali ke soal yang tadi. Sekarang yang kita butuhkan untuk mencari dy per dx ini adalah yang pertama kita butuh do f per do x. Nah, berarti kita akan menurunkan semua ini terhadap x. Ingat ya, f terhadap x. Berarti yang selain x itu dianggap sebagai konstanta. Nah, di sini ada y, ini dianggap sebagai konstanta. Jadi, ketika kita menurunkan y kali e pangkat min x itu turunannya menjadi y dikalikan turunan dari e pangkat min x, ini berarti dikali min 1 ya, ikut aturan rantai. Sudah sampai di situ aja. Ini kita tidak perlu ya menambah dengan misalnya do y per do x, misalnya gitu kan. Ini kalau ditambah ya malah keliru. Dan biasanya ini sering terjadi ya. Termasuk saya kalau lagi kurang teliti, ini juga saya lakukan. Dikalikan lagi dengan do y per do x. Padahal tidak perlu karena dy per dx sudah dikeluarkan. Menurut tadi ya, penurunan rumus yang sudah kita lakukan. Jadi ini tidak perlu dilakukan lagi. Cukup turunan parsial f terhadap x saja. Kemudian yang berikutnya kita akan turunkan 5 kali x berarti diturunkan jadi 5. Kemudian yang min 17 ya tidak ada kan, itu 0. Kita hitung yang kedua sekarang, ini adalah do f per do y. Ini ya. Kita turunkan terhadap y, berarti kalau y kali e pangkat min x, maka min x-nya ini yang dijadikan sebagai konstanta, ya kan? Y-nya ini yang kita turunkan. Jadi hasilnya adalah e pangkat min x saja. Kalau diturunkan kan gitu kan, tinggal konstantanya saja. Kemudian yang dua terakhir di belakang ini tidak perlu ya, karena semuanya adalah konstanta. Kalau diturunkan parsial terhadap y, jadi hilang. Maka kita sudah dapat yang kita butuhkan, dy per dx. Ini adalah min dari, kita tulis ya, yang tadi kita sudah dapatkan, min y e pangkat min x ditambah 5. Kemudian dibagi dengan e pangkat min x. Untuk menyederhanakan, kita akan kalikan dengan e pangkat x dibagi e pangkat x. Nah, ini kan kalau dikalikan dengan yang sama atas bawah, jadi nggak masalah ya. Yang bawah nanti berubah jadi 1 dan yang atas menjadi ini. Ini sama dengan min kali min, berarti positif ya. Y, kemudian e pangkat min x dikalikan e pangkat x, itu adalah 1. Nah, ini kan nggak usah saya tulis juga nggak apa-apa, karena y kali 1. Kemudian ini jadinya min 5 kalikan e pangkat x. Nah, yang bawah ini juga 1 ya, ini juga tidak perlu ditulis. Jadi kita sudah selesai, sampai di sini saja. Kalau kita cocokkan, hasilnya cocok. Ini ya, jawaban pakai versi pertama atau versi kedua. Cara mana yang Anda lebih sukai, silakan dikerjakan. Atau mau kerjakan dua-duanya juga boleh. Hanya saja Anda mungkin tidak punya terlalu banyak waktu ya pada saat ujian. Pilih aja salah satu, kemudian konsisten di situ. Kita bisa lanjutkan ke soal yang kedua. Ini adalah soal yang kedua.
Jadi sama seperti tadi, ini juga bisa dikerjakan dengan dua cara. Apakah dengan kita melihat fungsi ini sebagai fungsi eksplisit y sama dengan fx, kemudian kita kerjakan, jadi menurun seperti itu, atau nanti cara kedua kita akan bandingkan ya, apakah kita akan melihat ini sebagai fx, y ini sama dengan 0. Jadi ini x kali sin y ditambah y cos x ini sama dengan 0. Kita kerjakan satu persatu ya, pakai cara yang pertama dulu. Kalau kita turunkan total, berarti kan ini turunan dari x kali sin y, kemudian ditambah y kali cos x, kemudian diturunkan terhadap x, yang kanan juga diturunkan terhadap x, seperti itu. Berarti kita boleh pisahkan d dari x sin y ditambah d dari y cos x dibagi dx, ini juga per dx, kemudian yang kanan sudah pasti ya, ini 0. Yang pertama dulu, x kali sin y. Nah, karena diturunkan terhadap dx, berarti x diturunkan jadinya 1, sin y ini adalah konstanta, kita tulis ulang. Kemudian ditambah dengan x-nya kita tulis ulang, kemudian sin y kita turunkan, sin itu jadi cos. Nah, jangan lupa bahwa kita melihat y ini sebagai fungsi dari x, berarti kita turunkan ya, dy per dx. Kemudian yang kedua, d dari y cos x. Nah, di sini diturunkan terhadap x, berarti y-nya ini adalah konstanta. Sekarang diturunkan terhadap x, berarti y itu diturunkan jadinya 1, tapi jangan lupa ini dy per dx ya. Kemudian dikalikan cos x, lalu ditambah dengan y-nya ditulis ulang, cos-nya diturunkan jadi min sin. Sudah sampai di situ, yang kanan tetap 0. Kemudian kita akan sederhanakan, yang ada dy per dx, kita pertahankan tetap di sebelah kiri, jadi nanti x cos y ditambah cos x, kalikan dy per dx, sama dengan, yang tidak ada dy per dx, kita pindahkan semua ke kanan ya, mulai dari ini dulu, sin y, ini jadinya min sin y. Kemudian kita akan memindahkan yang ini juga, jadi ini plus y sin x. Jadi dy per dx adalah pembagian nanti kan, ini min sin y ditambah y sin x ini tetap, yang di bawah ini adalah x cos y ditambah cos x. Oke, sampai di sini kita akan cocokkan ya. Kalau kita hitung pakai rumusnya adalah seperti yang tadi persis sama, berarti dy per dx itu adalah min dari do f per do x, kemudian dibagi do f per do y. Kita hitung dulu apa yang kita butuhkan ya, do f per do x. Nah, berarti kan x kali sin y, sekarang itu akan kita turunkan terhadap x, berarti sin y adalah konstan. Ingat ya, peringatannya masih sama, ini jangan ditambah dengan dy per dx. Jangan ya, karena sudah dikeluarkan di sini. Oke, itu harus diingat. Langsung saja ditambah dengan, sekarang kita turunkan yang kedua. Ini adalah y cos x ya, berarti y-nya konstanta tetap, cos x kita turunkan jadi min sin x. Kemudian yang bawah, kita akan butuh do f per do y. Kita turunkan dulu ya, x kali sin y, kalau kita turunkan terhadap y sekarang, berarti x ini kan konstanta, kita tulis tetap, sin y itu kan jadi cos y, ya kan? Nah, apakah perlu ada dy per dx? No, ini tidak ya. Kadang-kadang kita lupa ya, masih menuliskan itu, termasuk saya juga lupa, kadang menuliskan itu lagi. Jadi langsung saja diturunkan terhadap y, berarti ini menjadi cos x. Ini ya, karena cos x ini adalah konstanta. Maka kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Sekarang dy per dx itu ya sudah tinggal ditulis ulang ya. Apa yang kita sudah punya ini, yang atas adalah sin y dikurangi nih, y sin x. Kemudian yang bawah x cos y ditambah cos x. Kalau kita mau sederhanakan dengan supaya negatifnya itu masuk atau tidak ada lagi negatif di luar, berarti ini jadi min sin y
ditambah Y sin X. Kemudian yang bawah ini ya, X cos Y ditambah cos X. Oke, ini hasilnya, dan kalau kita cocokkan, ini memang hasilnya cocok ya. Jadi pakai cara kiri, cara kanan, dua-duanya cocok. Anda suka yang mana? Nah, silakan konsisten untuk melakukan itu. Kita lihat soal nomor 3. Jadi di sini kita punya 3 variabel ya, ada Y, ada X, ada Z. Kita bisa melihat ini sebagai fungsi eksplisit Z sama dengan suatu fungsi atas variabel X dan Y. Ini bisa, atau bisa juga kita melihatnya sebagai F dari X, Y, Z. Ini sama dengan 0. Nah, ini juga bisa ya. Seperti tadi, kita konsisten ya, pakai dua cara dan kita mau bandingkan hasilnya seperti apa. Harusnya sama. Kita coba cara yang pertama dulu. Yang pertama, berarti kita turunkan satu persatu suku. Ini kita turunkan terhadap X, kemudian kita turunkan juga yang kedua, Z kali sin X. Ini juga terhadap X. Kemudian yang kanan sudah tahu ya, saya tidak usah ulang lagi. Turunan dari 0 itu adalah 0. Jadi kita bisa langsung turunkan ini, Y dikalikan E pangkat min X. Nah, Y ini kan konstanta, ya kan? Berarti kita tinggal menurunkan E pangkat min X-nya. Jadi Y ditulis ulang sebagai konstanta, E pangkat min X, kemudian dikalikan min 1. Sebagai, mengikuti aturan rantai. Kemudian yang kedua, ini kan ada Z kali sin X. Nah, Z ini apakah konstan? Nah, ini kita harus perhatikan ya, bahwa di sini kita melihatnya itu sebagai Z adalah fungsi dari X dan Y. Berarti pada saat kita menurunkan, kita harus punya ini. Z kalau diturunkan itu 1, tapi kemudian kita tambahkan dikali dengan turunan parsial Z terhadap X. Lalu, sin X ini tetap, tinggal ditulis, kemudian ditambah dengan Z ini tetap, lalu sin X sekarang yang kita turunkan jadinya cos X. Yang kanan ini biasa ya, tetap 0. Nah, sekarang kita sudah menemukan ada yang bentuknya do Z per do X. Jadi ini kita sisihkan dulu ya. Jadi ini sin X dikalikan dengan do Z per do X. Kita sisihkan sendiri. Kemudian yang lain kita akan pindahkan ke kanan. Jadi ini Y E pangkat min X itu jadi positif. Kemudian min Z cos X. Lalu kita bisa mendapatkan do Z per do X di sini. Berarti kan tinggal dibagi aja dengan sin X. Ini Y, E pangkat min X tetap, ini juga tetap. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah do X per do Z. Berarti ya kita perlu menukar posisinya. Berarti gini deh, kita buat konklusi ya. Maka do X per do Z, ini kita tukar aja langsung, sin X dibagi Y E pangkat min X dikurangi Z cos X. Ya, sampai di sini jawaban kita. Nanti kita akan cocokkan ya dengan cara yang kedua. Cara yang kedua berarti mengikuti rumus. Rumus yang diberikan adalah ini. Do Z per do X itu adalah min dari do F per do X dibagi do F per do Z. Nah, dari mana rumus ini asalnya? Untuk Anda yang belum tahu, silakan ya ikutin beberapa menit ke depan. Kalau yang sudah tahu berarti boleh skip ya bagian ini. Nah, saya ingin menjelaskan untuk yang belum tahu saja. Saya mulai dari F ini. Ini kan X, Y, Z sama dengan 0, ya kan? Berarti turunan totalnya dF itu adalah turunan parsial terhadap X dikalikan dx, kemudian ditambah turunan F parsial terhadap Y kali dy, kemudian turunan parsial ini F terhadap Z, ini dikalikan dengan dz. Dan ini harusnya sama dengan 0. Kalau ini diturunkan, maka turunannya harusnya jadi sama dengan turunan yang kanan, berarti sama dengan 0. Nah, kita akan modifikasi ini sekarang. Kita bagi dengan do X. Dengan kata lain, kita menurunkan ini semua secara parsial terhadap X ya. Berarti nanti kita akan mendapatkan begini. Do F per do X dikalikan dx per dx. Ditambah do F per do Y dikalikan, ini adalah do Y per do X. Kemudian do F per do Z
Nah, ini adalah do Z per do X. Kenapa yang di sini D, kenapa di sini do? Perbedaannya adalah kalau do itu untuk turunan parsial ya. Jadi kalau X terhadap X itu kan turunan total. Nah, kemudian ini sama dengan 0. Kita bisa menyederhanakan beberapa hal ya. Dx per dx ini kita sederhanakan jadi sama dengan 1. Kemudian y per x ini kita sederhanakan jadi 0. Nah, kenapa ini 0? Karena dy per dx kita lihat ya, variabel y itu tidak bergantung pada x. Ya kan? Maka turunannya adalah 0. Sekarang kita hanya mengurus bagian yang ada ya. Nah, sekarang kita tinggal mengurus bagian yang tersisa, yaitu ini dan ini ya. Do f per do z, ini saya tulis yang bagian belakang ini dulu, dikalikan do z per do x, ini adalah min do f per do x. Sekarang kalau kita mencari do z per do x saja, berarti ini adalah min dari do f per do x dibagi dengan do f per do z. Nah, terjadilah rumus yang kita cari ini tadi. Oke ya. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Demikian pula kalau misalnya yang ditanyakan ini adalah per y, ya, ini do y misalnya gitu, maka kita hanya tinggal mengganti semua ini diturunkan parsial terhadap y, maka di sini y, di sini y, di sini y, gitu ya. Nanti munculnya di sini adalah y, ini adalah y, ini y, ini y. Nah, itu adalah muncul nanti persamaan yang kedua. Nah, biasanya persamaan kedua juga disertakan. Ini untuk pegangan ya. Jadi ini min do f per do y, kemudian ini do f per do z. In case yang ditanyakan adalah do z per do y. Oke, saya sudahi dulu bagian yang penjelasan ini. Jadi ini saya anggap semuanya sudah cukup jelas. Kita kembali ke soal ya. Soalnya tadi ini kan. Sekarang kita mau pakai yang tadi terlanjur saya hapus, sorry ya, itu harusnya saya tulis lagi di sini deh. Sekarang kita butuh untuk perhitungan kita itu do f per do x. Ya, kita turunkan satu-satu ya. Ini turunkan dulu terhadap x. Berarti y adalah sebuah angka, sebuah konstanta. Berarti y ditulis lagi. Ini e pangkat min x, kemudian kalikan min 1 seperti biasa. Kemudian kita turunkan sekarang f itu terhadap x untuk yang kedua ya. Berarti sekarang z-nya itu adalah sebuah konstanta, sin x turun jadi cos x. Hati-hati, Anda tidak perlu melakukan ini, do z per do x. Ya, saya ingatkan lagi, ini tidak perlu karena sudah dikeluarkan di sini. Perjalanan keluarnya bagaimana, tadi sudah dibahas ya. Nah, saya selalu ingin mengingatkan karena saya sendiri masih sering lupa. Saya masukkan lagi, padahal seharusnya sudah tidak perlu di situ. Oke, ini berarti sudah selesai. Kemudian sekarang turunan parsial f terhadap z ya yang kita butuhkan. Kalau diturunkan terhadap z, semua yang ada di sini, yang pertama ini adalah angka, berarti ini turunannya jadi 0. Tidak ada variabel z sama sekali. Yang kedua, di sini adalah z sin x, berarti sin x ini adalah angka. Berarti tinggal turunkan z-nya saja, 1 ya kan. Jadi tinggal sin x. Sudah selesai, maka kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita bisa menuliskan do z per do x. Nah, ini kan berarti min ini ya, yang atas kita masukkan dulu pendapatan kita tadi. Hasil yang kita dapatkan tadi min y e pangkat min x, kemudian ditambah z cos x. Dibagi dengan yang bawah ya, sin x. Berarti kalau yang ditanyakan adalah do x per do z, kita balik ya sekarang. Dan do x per do z itu adalah sin x-nya saya taruh di atas, yang lain pindah ke bawah. Tanda minusnya juga saya sudah masukkan, jadinya begini. Oke, hasilnya ini dan ini harusnya cocok ya. Sampai di nomor 3, mudah-mudahan semuanya cukup jelas ya. Di PR Anda ada sampai 6 soal. Oke, kita bahas lagi nomor 4.
Ini adalah soal nomor 4, jadi kita kembali lagi ke fungsi atas dua variabel ya. Tadi sudah ke 3 variabel, sekarang kembali ke 2 variabel. Jadi seharusnya terasa ringan ya kan. Kita langsung saja ya. Kalau pakai cara yang pertama, berarti kita akan turunkan satu persatu sukunya. Ini, kemudian suku keduanya ini. Kemudian suku ketiga, ini minus ya. D dari Y pangkat 3. Per dx, kemudian kanannya 0. Ini menjadi 3x kuadrat, kemudian ini 2x kuadrat y, berarti 4x dikalikan y, ketika y-nya dianggap konstan. Kemudian ditambah dengan 2x kuadratnya dianggap konstan, lalu y-nya kita turunkan 1 dan dy per dx. Nah, alasannya kenapa dy per dx, masih ingat ya, karena kita melihat ini sebagai y sama dengan fungsi dari x. Nah, kemudian kita turunkan yang kanan, itu y pangkat 3 ya. Jadi langsung aja 3y kuadrat. Jangan lupa dy per dx. Sama dengan 0 tetap ya. Kemudian kita sudah punya yang ada dy per dx, kita kumpulkan di sebelah kiri. Jadi ada 2x kuadrat dikurangi 3y kuadrat dy per dx. Yang di sebelah kanan, berarti ini ya, kita pindahkan semuanya ke kanan. Min 3x kuadrat min 4xy. Jadi kalau ditanyakan dy per dx saja, kita akan dapat, langsung dibagi ya, min 3x kuadrat min 4xy. Kita turunkan yang di sebelah kiri itu 2x kuadrat min 3y kuadrat. Oke, jawaban ini akan kita cocokkan pakai cara yang kedua. Kita melihatnya sebagai fungsi f dari x, y. Ini adalah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat y min y pangkat 3 sama dengan 0. Berarti di sini kita langsung aja ya pakai rumusnya. dy per dx sama dengan, ini ada minus, dan do f per do x, ini ada do f per do y. Berarti yang kita butuhkan pertama adalah do f per do x, dan ini berarti kita turunkan langsung ya, x pangkat 3 jadi 3x kuadrat, kemudian 2x kuadrat kali y. Y-nya ini adalah konstanta ya, berarti menjadi 4x pangkat 1 ya, kemudian dikalikan y, karena y adalah konstanta. Kemudian y pangkat 3, ini juga adalah konstanta. Nah, ini berarti tidak perlu ditulis. Lagi ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai ini diturunkan, nanti Anda jadi menurunkan 3y kuadrat dy per dx. Nah, ini enggak ya, tidak seperti itu. Ini kan kita lanjutkan. Yang kita butuhkan nomor 2. Ini adalah do f per do y, berarti kita turunkan lagi ya, x pangkat 3 diturunkan terhadap y tidak bisa, tidak ada, habis karena semua tidak mengandung variabel y. Jadi langsung ke belakangnya, ini adalah 2x kuadrat, itu sebuah konstanta, y-nya habis. Kemudian ini jadi 3y kuadrat. Oke ya, sekali lagi tidak perlu dy per dx, tidak perlu, karena sudah ada di luar sana, sudah dikeluarkan. Kemudian kita sudah dapat apa yang kita butuhkan, maka dy per dx yang sedang dicari itu adalah min dari, kita masukkan ya, 3x kuadrat ditambah 4xy, kemudian 2x kuadrat min 3y kuadrat. Apakah sudah sama? Ya, sama ya, tinggal masalah tandanya aja. Kalau minusnya kita masukkan, min 3x kuadrat min 4xy, yang di sini 2x kuadrat min 3y kuadrat, maka hasil ini sama persis ya dengan yang sebelumnya. Nah, jadi kita sudah terkonfirmasi dengan 4 soal ini. Silakan suka cara yang mana dan konsisten ya. Kalau yang kelima, kalau Anda masih belum bosan mendengar saya, silakan dilanjutkan ya. Kita akan membahas sampai 6. Ini adalah soal yang kelima, berarti caranya akan sama dan semakin lama kita akan semakin cepat ya mengerjakannya. Jadi d dari x kuadrat cos y dibagi dx. Kemudian dikurangi dari d y kuadrat sin x dibagi dx. Ini adalah 0. Jadi kalau kita turunkan x kuadrat kali cos y, berarti x-nya itu menjadi 2x ya kan, cos y.
Terus kita tambah dengan kalau X kuadratnya tetap, cos Y jadi min sin Y diturunkan. Jangan lupa ada dy per dx. Kemudian yang di sebelah kanan, yang kedua ya, Y kuadrat kita turunkan, jadinya kan 2Y. Ada dy per dx, kemudian dikali sin X itu tetap. Kemudian ditambah dengan, berarti kan masih min ya, karena depannya ada min. Sekarang Y kuadratnya itu tetap, sin X-nya yang kita turunkan jadi cos X. Nah, hasilnya yang di kanan harusnya 0. Kemudian yang ada dy dx, kita kumpulkan di sebelah kiri, berarti menjadi min X kuadrat sin Y, ya kan? Kemudian ini ya, ada yang kedua, min 2Y sin X. Ini yang punya dy per dx. Yang tidak ada dy per dx-nya, kita pindahkan semuanya ke kanan. Berarti min 2x cos Y, kemudian ditambah Y kuadrat cos X. Sudah selesai. Sekarang kita bisa mengekstrak ini ya. dy per dx, berarti ini tinggal dibagi. Min 2x cos Y, kemudian ditambah Y kuadrat cos X. Yang bawah, min X kuadrat sin Y, min 2Y sin X. Oke, kita akan cocokkan apakah hasilnya sama kalau kita pakai rumus langsung ya. Jadi ini F dari X, Y, ini adalah X kuadrat cos Y dikurangi Y kuadrat sin X. Kemudian kita pakai rumus langsung saja. dy per dx itu min do F per do X dibagi do F per do Y. Nah, kita butuh sekarang do F per do X. Kita turunkan ya, ini turunkan terhadap X. Berarti cos Y itu adalah konstan ya. 2X dikalikan cos Y. Konstan. Kemudian dikurangi, turunkan terhadap X juga, berarti ini Y kuadrat konstan. Sin X yang diturunkan jadi cos. Yang kedua, do F per do Y, ini adalah yang pertama, X kuadrat kali cos Y. Nah, kalau diturunkan terhadap Y berarti jadi sin gitu ya, min sin. X kuadratnya ini tetap, ini jadi min sin Y. Kemudian dikurangi dengan Y kuadrat diturunkan jadi 2Y. Sedangkan sin X adalah konstanta, jadi kita tulis lagi tetap ya. Maka, kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, yaitu dy per dx. Tinggal memasukkan aja ya. Di sini 2x cos Y dikurangi Y kuadrat cos X. Kemudian yang bawah, min X kuadrat sin Y dikurangi 2Y sin X. Kalau kita mau sederhanakan, minusnya dimasukkan. Nah, ini akan menjadi min 2x cos Y ditambah Y kuadrat cos X. Yang bawah biasa ya, sama X kuadrat sin Y dikurangi 2Y sin X. Nah, kalau kita cocokkan hasilnya sama ya, persis. Jadi kedua cara ini terkonfirmasi hasilnya sama. Tinggal satu lagi soalnya. Nomor 6. Nomor 6 kita kembali lagi ke soal dengan 3 variabel ya. Ada X, Y, dan Z. Nah, berarti sama ya seperti yang tadi juga. Jadi kita coba konsisten dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kita turunkan dulu. Cara pertama, turunkan satu persatu sukunya. 3x kuadrat Z, kemudian dibagi dengan dx. Kemudian d dari y pangkat 3, ini juga terhadap dx. Kemudian d dari x, y, z pangkat 3, ini juga terhadap x. Ini pasti 0. Nah, sekarang kita turunkan dulu x kuadrat z. Kalau terhadap x berarti ini kan 6x, ini kan pangkat 1, kemudian dikalikan z. Ditambah, nah kita sekarang melihat z ini sebagai yang akan diturunkan ya. Jadi ini 3x kuadratnya tetap, z diturunkan, ini jadi 1. Jangan lupa ada do z. Di sini per do x. Kenapa begitu? Karena kita melihat ini sebagai fungsi z sama dengan fx, y. Nah, z itu adalah fungsi yang
dibentuk dari variabel X dan Y. Dengan kata lain, Z ini bergantung pada X maupun Y. Gitu ya. Jadi ketika kita menurunkan Z, itu ada turunan parsial Z terhadap X. Oke, kita lanjut dulu. Yang kanan, ini Y pangkat 3. Nah, Y pangkat 3 diturunkan terhadap X. Karena Y dan X tidak saling bergantung, ya kan? Sama-sama dua-duanya variabel bebas, berarti Y pangkat 3 itu sebagai semuanya konstanta. Kalau diturunkan terhadap X jadinya 0. Kemudian kita kurangkan. Sekarang ini X, Y, Z pangkat 3 ya. Jadi X-nya itu adalah, kita lihat sebagai XY dikalikan Z. Gini ya. XY dikalikan dengan Z pangkat 3. Nah, ini jadikan U, yang ini jadikan V. Oke ya, kita mulai dari U aksen, berarti XY diturunkan terhadap X. Ini tinggal Y-nya saja. Kemudian V kita tulis ulang, itu adalah Z pangkat 3. Kemudian ditambah ya, karena ada min di depan, jadi ini kan min. Sekarang XY-nya ini tetap, karena U ini tetap. Kemudian kita cari V aksen ya. V aksen ini berarti 3 kali Z kuadrat, gini kan. Karena sekarang Z ini kita turunkan terhadap X. Berhubung Z adalah fungsi yang dibentuk dari X dan Y, berarti ada do Z per do X. Bagian ini saya hapus supaya tidak terlalu ribet gitu ya. Ini sama dengan 0 tetap. Nah, kita sudah punya bentuk-bentuk yang mengandung do Z per do X. Ini yang kita kumpulkan di kiri. 3X kuadrat dikurangi 3XYZ kuadrat. Ini yang ada do Z per do X. Kemudian yang tidak ada kita pindahkan ke kanan ya. Yang ini dan yang ini. Oke, sudah melihat. Ini min 6XZ. Kemudian ditambah YZ pangkat 3. Jadi do Z per do X itu adalah, langsung aja ya, ini min 6XZ ditambah YZ pangkat 3, tetap di situ. Yang dari kiri ini turun ke sini. Ya, sudah ketemu ya apa yang diharapkan tadi pertanyaannya. Jadi harusnya ini sudah selesai. Kita akan cocokkan ya dengan bagaimana kalau kita kerjakan dengan cara seperti ini. Fxyz. Nah, ini 3x kuadrat z ditambah y pangkat 3 min x yz pangkat 3. Ini sama dengan 0. Dua bentuk ini seharusnya sama, hanya cara penulisannya yang berbeda. Jadi jangan dilihat ini sebagai kontradiksi ya. Ini justru saling membantu. Kita langsung ke rumus ya. Kita akan butuh ini do z per do x, berarti ini min, ini do f per do x, do f per do z. Cara ingatnya gampang sih sebenarnya. Kalau ini z, maka di bawah ini jadi z. Yang ini x, x-nya taruh sana ya. Itu cara mengingat rumusnya supaya gampang. Nah, berarti kita akan butuh do f per do x. Berarti kita akan turunkan dulu ya. Ini diturunkan terhadap x, berarti 6x. Z-nya tetap ditulis karena itu adalah konstanta. Kemudian y pangkat 3 ini diturunkan, ya tidak bisa ya, ini 0. Kemudian yang terakhir xy z pangkat 3. Kita turunkan parsial terhadap x, berarti tinggal y z pangkat 3. Ini kan, karena x-nya pangkat 1 jadi hilang. Yang kedua, kita butuh do f per do z. Nah, berarti kita turunkan ini terhadap z. Kita lihat di situ z-nya kan pangkat 1. Kalau pangkat 1 berarti habis ya. Tinggal konstantanya aja, 3x kuadrat. Kemudian y pangkat 3 ini konstanta, berarti kan habis juga 0. Kemudian yang terakhir ini, kita akan turunkan. Diturunkan terhadap z, berarti z pangkat 3 menjadi 3z kuadrat gini ya. Min 3, ini ada konstanta lain-lain, kemudian z kuadrat. Sudah selesai. Kita sudah dapat yang kita harapkan. Jadi sekarang do z per do x. Ini adalah, ini ada minnya, ini 6xz min yz pangkat 3. Ini sambil melirik ke kiri ya. Mirip enggak gitu? Ini 3x kuadrat min 3xy, kemudian z kuadrat. Kalau minnya kita masukkan, jadinya min 6xz ditambah yz pangkat 3.
bawah tetap ya. Ya, kita sudah selesai dan hasilnya ternyata sama persis. Jadi ini terkonfirmasi ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang penurunan fungsi implisit untuk multivariabel. Nah, semoga cukup jelas ya, dan semoga ini bisa membantu untuk persiapan Anda di tes 1 maupun di UTS. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk yang sudah memberitahu saya bahwa saya melakukan salah hitung ya kemarin. Ada salah hitung pada saat pembahasan di kelas. Saya minta maaf dan video ini mudah-mudahan bisa membantu untuk memperbaiki kekeliruan itu. Terima kasih semuanya, selamat belajar, sampai ketemu lagi.